warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Maulidiah. Saya mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan real teaching di SDN Sidodadi 2, Kecamatan Teberejo, Kabupaten Jember. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang hidup rukun dalam keragaman untuk kelas 4 fase C dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ini mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bimbingan dan masukan dari semua pihak agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan di bangku semuanya, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni
bagaimana hikmahnya kalau kita hidup rukun. Sebelum kita mulai, Bu Guru ada satu video, silakan ditonton. Itu buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja. Siapa yang membuli? Siapa? Yang dibully siapa? Okto. Kenapa dibully? Karena pertama dibully karena fisik. Kenapa? Kribo sama hitam. Yang kedua dibully karena apa? Iri kenapa? Anak yang pintar justru malah dibully. Akhirnya apa? Akibatnya ya kalau dibully, dia tidak masuk kinder. Dengarkan, banyak kejadian di luar sana akibat dibully ada yang bunuh diri. Loh iya, siswa SD bunuh diri karena dibully temannya, ada seperti itu. Siswa SD tidak masuk sekolah berhari-hari karena dibully temannya. Itu perundungan, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sekarang Guru akan menjelaskan tentang hidup rukun. Hidup rukun dalam keragaman. Jadi di video tadi namanya siswa itu kan beragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam, ada yang sawo matang, ada yang rambutnya ikal. Ikal itu seperti apa? Seperti ilham, itu ikal. Nah, kayak teh bebay itu ikal. Kalau lurus kayak teh fatur, itu lurus. Teh surya itu lurus. Ada yang keriting enggak? Tidak ada. Kalau perempuan ada yang keriting? Iya, ada pasti. Pengertian hidup rukun. Rukun berarti keadaan damai, saling menghormati, tidak bertengkar, dan hidup dalam kedamaian. Hidup rukun dalam keragaman adalah hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda suku, budaya, bahasa, kebiasaan, bahkan agama. Dalam Islam, hidup rukun adalah bagian dari akhlak mulia yang mencerminkan kasih sayang, persaudaraan, dan saling menghargai. Dalam satu kelas ini kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai. Tidak hanya di sekolah, di lingkungan rumah juga iya. Kepada yang lebih tua harus menghargai, kepada orang tua harus menghargai. Apalagi berbeda agama, jangan mengganggu ibadah orang lain, jangan mengganggu adat istiadat orang lain. Contohnya, saya kalau sholat pakai mukena, kok kamu tidak? Ya. Apakah agama orang lain sholat ibadahnya harus pakai mukena juga? Ya.
Sedangkan presidennya Israel memberikan senjata untuk meluapkan ketidakrukunan mereka. Akhirnya terjadilah seperti itu. Apa yang diserang nyawa, bukan hanya negara. Itu kan perebutan wilayah sebenarnya. Tapi wong gak dilai wilayah direbut, akhirnya matikan dulu orangnya, baru wilayahnya yang diambil. Nah, selanjutnya bentuk keragaman di sekitar kita, keragaman suku bangsa, ada Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Madura termasuk nggak? Ya termasuk lah. Ada yang bisa bahasa Madura? Bawa tak tahu Madura? Orang bisa Mas Tony. Nah, guru bisa tapi sedikit. Bahasa Inggris itu bahasa internasional ya. Jadi semua orang sebenarnya harus bisa bahasa internasional juga. Wong Inggris kan lo bangga bisa bahasa Indonesia. Iya kan? Sama lo gak boleh-boleh yang dia sih ngomong. Terima kasih, dia bisa ngomong terima kasih aja bangga. Iya kan? Sedangkan sampai bisa ngomong good morning, good evening, I'm fine, how are you, my name is, kan? Padahal lo boleh gak ngomong terima kasih sebenarnya. Terima kasih tak padahal. Padahal bahasa Inggrisnya terima kasih apa? Thank you, ngerti, ya kan? Nah, keragaman bahasa ada daerah dan Indonesia. Keragaman budaya dan adat istiadat, pakaian, makanan, tarian, sama pakaiannya. Kalau kita karnaval, itu kan ada tema adat istiadat. Oh itu kalau karnavalnya situ dadi nggak cukup karena adat istiadatnya budayanya banyak sekali. Nah kalau makanan, Bu Guru pernah makan makanan warnanya hitam, namanya apa ya? Pokoknya kelet-kelet ada dikasih kelapanya, jongkok. Nah kalau di Madura itu namanya jongkok kalau nggak salah. Kalau di Madura, kalau dibawa ke rumahnya Bu Guru, jenenge lemeng. Beda kan? Padahal itu makanannya sama, tapi namanya berbeda. Itu namanya berbeda dari segi makanan. Terus yang dimakan juga berbeda. Misalkan kalau di Bu Guru, gedoknya diceplok, dikasih warna-warni, dikasih kambing. Kalau di kampus, gedoknya itu bentuknya seperti jenang, terus ada gula merahnya. Nah itu namanya makanan berbeda, ya kan? Kayak sampean buat nasi goreng, nggak mungkin sama semua tulang. Leripki, nasi goreng ini kayak sosis, kayak sawi, kayak mie, kayak ayam. Kalau Alif, nasi gorengnya dikasih saus, dikasih kecap, lecika, nasi gorengnya dikasih saus bulgogi, dikasih sayur-sayur yang banyak. Itu namanya berbeda makanannya. Itu padahal kita masih dalam satu negara, berbeda lah sama yang Korea. Makanannya sudah bodoh. Lagi kayaknya jenenge Indomie. Di Korea apa jenenge? Ramen. Iya. Keragaman agama dan keyakinan. Ada agama apa saja? Islam, bayang 6 agama. Awake dhewe padha Islamnya lagi lho. Apa meneh sak omah 6 agamane. Ketok gelut. Dungo iki mampu lho. Wes, kowe kira salat rawat adan barang berbeki. Wes kowe salat kuwi patokmu gowo-gowo. Nah, itu namanya tidak menghormati satu agama yang lain, ya kan? Iki meneh cek leren gowo sesajen lan sembahyang lho, iya kan? Ada yang seperti itu. Rawat kowe iki lha itu namanya tidak saling menghargai. Misalkan sampean nggali, iki enak pangan sajen iki, bangane dikuwak digawe sembahyang. Nah iya, ada yang meyakini kalau orang Bali itu meyakini kalau sesuatu yang sudah dikasihkan untuk sembahyang itu gak ada rasanya. Jadi kalau misalkan sama sudah bawa apel kan rasanya enak manis. Kalau sudah dibuat sembahyang, gak ada rasanya apel. Katanya, tapi guru gak tahu. Nilai kata guru yaitu menghargai budaya orang lain. Kok sampean rusak tatanannya Wong Bali jenenge. Oh bodoh labil pakanane. Ya kan?
seragam iso loro telu. Ya kan? Ya. Nah, makanya harus bersyukur. Kayak sederhana itu berarti punya semuanya tapi belum bisa haji umroh sederhana. Kalau miskin, yo sedih pangan gak enek, kerja gak duwe, sedih pangan saiki sing leren golek itu namanya miskin. Gak bebas lah. Beda ya. Dari Al-Quran tentang keragaman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku akan saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dengarkan, sampean dari seorang laki-laki dan seorang perempuan siapa? Anak-anak itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan siapa? Siapa? Orang tua. Orang tua kan laki-laki dan perempuan. Dari siapa? Baik. Dari siapa semuanya? Dari nenek moyang. Dan ujungnya siapa? Nabi Adam dan Siti. Dari dua orang menjadi satu dunia ini. Bro, kan gak sebeda-beda karena tempatnya berbeda. Misalkan Tifta lahir di Bali, dia akan kulitnya putih, dia akan rambutnya lebih ikat. Karena apa? Iklimnya. Kalau Tifta lahir di Papua, dia kulitnya akan sedikit menggelap, rambutnya akan keribuk. Itu namanya iklimnya yang membuat seseorang itu apa? Wajahnya seperti itu. Kalau Tifta lahir di Inggris, mancung birunya. Itu. Makanya orang bule itu pergi ke Bali untuk apa? Tanning, menggelapkan kulit. Tapi orang Indonesia bingung memutihkan kulit. Padahal kulit orang Indonesia ini eksotis. Orang sampai pemutih, iya kan? Tapi bingung. Biasanya yang cewek-cewek, aduh udah skincare apa ya? Aduh aku sakit kerjaan apa ya? Semua laki-laki, aktus alhamdulillah. Emang laki-laki juga skincare? Perempuan? Biar apa? Biar kulitnya lembab. Biar tambah cantik. Apa lagi? Ya pasti nanti. Allah itu memberikan tubuh kita itu sebenarnya sempurna. Tinggal bagaimana kita cara merawatnya. Kalau kita merawat tubuh kita dengan benar, ya Allah itu sayang. Oh berarti Cika gak jerawatan, berarti Cika merawat tubuhnya. Bu Guru gak jerawatan, bukan berarti Bu Guru merawat tubuhnya. Bu Guru gak bau badan, berarti Bu Guru merawat tubuhnya. Itu bentuk kita bersyukur bahwa aku ngasih kita sesuatu yang bagus. Banyak artis yang operasi plastik, hidungnya disuntik mancung, kulitnya disuntik putih, giginya divinir biar putih, ada kayak gitu. Alisnya disulam. Itu sebenarnya apa? Karena kurang bersyukur atas yang Allah kasihkan. Nah, ada yang tindeknya banyak di telinga. Padahal apa? Antek itu apa? Identitas sih orang perlu kuat begini bener identitas itu perempuan, laki-laki pilihan gua kan enak gak? Ada. Itu bukan identitas, menyerupai iblis, tidak boleh. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi di Islam itu seperti apa? Di selain Islam itu seperti apa? Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam menekankan berbuat baik kepada sesama termasuk non-muslim sebagaimana ajaran kebaikan dalam agama lainnya. Dengarkan, Bu Guru pernah punya teman non-muslim. Guru tanya, di kitabmu diajarkan apa? Yo, diajarkan yang mencuri itu dosa, perampok itu dosa, membunuh itu dosa, mencela teman itu dosa. Oh, berarti sama. Tapi dosanya berbeda karena di dalam Islam ada dosa besar, ada dosa kecil, ada zina mata, banyak sekali, ya kan? Contoh dosa besar, berzina, dosa besar. Kalau
kalau di ajaran yang lain berzina itu berdosa sudah. Intinya sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama itu dosa. Tapi di dalam Islam ada dosa yang bisa kita hapus dengan ibadah. Kayak ilham. Hari ini tidak sholat. Terus bulan depan kan kita Idul Fitri misalkan. Terus puasa ilham 30 hari full. Zakat. Puasa itu menghapus Idul Fitri itu menghapus dosa yang telah lakukan. Ketika itu bisa dihapus. Tapi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus. Nah itu dosa besar itu kalau tidak dengan taubat, tidak mengulanginya lagi bisa dihapus. Tapi kalau tidak bisa dihapus. Jadi sebenarnya setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Ajaran kebaikan dalam Islam meliputi menolong sesama, menghormati, bersikap jujur dan menjaga lingkungan. Nah ini kalau melihat lingkungannya kotor disapu, jujur dan amanah. Kalau di kantin kan di sini ada kantin kejujuran, berarti iya harus bayar. Lek duitnya 5.000 ya sesuai ya kudunya sesuai dengan jumlahnya. Duitnya 1.000 ya susu petang 1.000. Berarti 2.000 bos, iya kan? Kalau misalkan uangnya kemarin tuh guru ada uangnya 5.000, belinya 3.000, disusui 2.000 gak gelem. Jalan sesuai 3.000 ngengkel, padahal dia bawa jumlah jajannya 3.000. Sampeyan susu berapa? 3.000. Loh, kok 3.000? Iya, buku 3.000. Lihat jajannya berapa? 3.000. Loh, uangnya berapa? 5.000. Loh, berarti 5.000 kalau dikurangi 3.000 jadi berapa? 3.000. Terusnya ngengkel. Ya, guru disuruh 3.000 gak mau. Akhirnya guru hitung jajannya, ini 2.000, ini 1.000. Kan oke 5.000. Jadi kalau diambil 3.000 susunya berapa? Oh iya, 2.000. Ya, guru sekarang tak sesuai 3.000. Ya kan? Namanya jujur. Menghormati dan menghargai perbedaan agama. Tapi kalau di Islam kita harus saling toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap ini penting untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keragaman. Ini dalilnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafir ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita sesuai dengan agama masing-masing. Nah, sudah Bu Guru jelaskan, sudah Bu Guru video. Silakan berkelompok. Dibuat 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Silakan.
dijauhi teman, merusak tali persaudaraan. Bagaimana cara agar mereka bisa hidup rukun? Gimana kalau kita minta maaf aja lah? Nah, seperti kelompok 3, mengakui kesalahan. Banyak orang yang salah tapi awakmu namanya ngomongnya ogo iki lah, itu tidak mengakui kesalahan namanya. Tidak mau diarani, tidak boleh. Orang itu harus introspeksi. Ini salah ya salah, berarti sampean harus mau apa? Mengakui kesalahan. Bagaimana cara agar mereka bisa hidup rukun? Saling memaafkan, mengakui kesalahan. Apa ajaran Islam tentang pentingnya hidup rukun? Tadi Al-Hujurat ayat 13, Al-Imran 103, bahwa manusia itu memang diciptakan berbeda-beda untuk saling menghargai. Sekarang siapa yang bisa menjawab ini dengan cepat? Mari kita ayo dulu. Jawab bersama-sama. Jawabannya yang mana? Yang ketiga. Betul. Tadi sudah dijelaskan nilai-nilai yang dapat kita petik dalam hidup rukun, yaitu bisa menciptakan saling menghargai, menciptakan saling silaturahmi. Nah, sekarang guru tanya, apa yang akan kalian lakukan mulai hari ini untuk menjaga kerukunan dengan temannya? Tidak mengajak satu sama lain, janji. Dua. Tidak melakukan bully, janji. Pertama tadi tidak apa? Tidak mengejek. Terus membuli. Terus menghargai pendapat orang lain. Ojo, gue saiki koyo piket loh. Ayo pas gue karo rek gak boleh. Itu namanya sama pendapat temannya yang usah piket tapi gak mau. Nah, boleh janji. Nah, sudah.